Selamat pagi. Nah, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya bagaimana? Deva, Wildan, Rahman, Indra, Rifki, saya semua ya, Rizka juga ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Bu Guru akan menyampaikan pelajaran yaitu tentang kompetensi dasar dan indikator menerapkan konfigurasi BIOS dan melakukan setting BIOS. Jadi sebelum nanti tujuan dari pembelajaran hari ini, sebelum kita menginstal sistem operasi, kita harus men-setting dulu BIOS. Jadi mengkonfigurasi BIOS terlebih dahulu sebelum kita menginstal sistem operasi. Nah, makanya itu sebelum kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, kita terlebih dahulu harus memahami dan mempelajari tentang materi tentang guru akan menyampaikan materi tentang konfigurasi BIOS. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari media pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengklasifikasikan komponen BIOS. Yang kedua, mampu menentukan konfigurasi BIOS sesuai dengan kebutuhan. KD-nya di sini menerapkan konfigurasi BIOS pada komputer, indikatornya mengklasifikasikan komponen BIOS. Dua, menentukan konfigurasi BIOS sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini apa sih BIOS itu? Pengertian dari BIOS adalah BIOS itu digunakan untuk mengatur komponen PC secara software atau dengan kata lain disebut dengan istilah jumperless. Jadi BIOS biasa disebut atau kepanjangan dari BIOS itu adalah Basic Input Output System. Kata BIOS diartikan sebagai kehidupan dalam tulisan Yunani BIOS. BIOS atau Basic Input Output System adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. Nah, jadi BIOS di sini fungsinya itu agar dia mengecek apakah benar prosesor pada saat startup itu dalam keadaan baik. Apakah semua komponen komputer itu dalam keadaan baik. Jadi BIOS inilah dia pengecekan pertama kali sebelum komputer itu dinyalakan. Nah, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh BIOS? Yang pertama adalah inisialisasi atau penyalaan serta pengujian terhadap perangkat keras. Terus yang kedua, memuat dan menjalankan sistem operasi. Yang ketiga, mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, baik itu tanggal, waktu, media penyimpanan, konfigurasi proses booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Yang keempat, membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras. Komponen dasar BIOS, ya. Di situ ada program BIOS setup yang memungkinkan pengguna untuk mengubah konfigurasi komputer, ada driver, ada program bootstrapper, BIOS dan konfigurasi sistem. BIOS telah lama digunakan dalam industri PC, yakni semenjak IBM PC dirilis pada tanggal 21 Agustus 1981. Karena BIOS masih berjalan pada modul real atau real mode yang lambat, maka para desainer PC bersepakat untuk mengganti BIOS dengan yang lebih baik BIOS, yaitu EFI, Extensible Firmware Interface. Ada cara akses menu BIOS. Cara akses yang pertama adalah BIOS AMI. Jadi untuk masuk ke BIOS AMI itu cara aksesnya kita klik atau tekan tombol Del. Kalau BIOS Award itu kita tekannya Del atau Ctrl Alt Escape. Untuk BIOS Compact itu kita menekannya atau untuk masuk ke BIOSnya kita tekan F10. Sedangkan untuk IBM kita tekan untuk mengaktifkan komponen dalam sistem operasi harus dipersiapkan terlebih dahulu yaitu driver dari masing-masing komponen. Secara umum untuk instalasi driver dari setiap komponen adalah sama. Berikut aktivasi komponen dalam sistem operasi. Jadi pertama, masuk klik kanan pada My Computer, setelah itu pilih Properties seperti yang ada pada gambar yang sudah Bu Guru tampilkan. Terus yang selanjutnya, komponen yang belum terinstal akan terlihat tanda peringatan seperti pada gambar di bawah ini, ya. Ada titik kuningnya seperti ini. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa komponennya itu belum terinstal di komputer. Nah, itu tadi. Langkah yang selanjutnya, klik kanan pada icon komponen tersebut, selanjutnya klik update driver, maka akan tampil keluaran seperti gambar di bawah ini. Terus klik next, ya. Setelah klik next, maka akan muncul tampilan seperti ini. Pilih yang advance untuk menentukan secara manual letak driver dari komponen. Jika driver yang dipasang sesuai, maka proses instalasi komponen telah selesai. Selanjutnya komponen dapat digunakan. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk konfigurasi BIOS dan beberapa perangkat keras yang sudah terpasang di PC agar bisa digunakan atau dimanfaatkan. Ada yang tanya? Ada yang kurang jelas? Apa perlu diulangi? Nah, untuk nanti setelah kegiatan belajar ini, kalian mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bu Guru share di Google Classroom. Silakan dikerjakan soal evaluasinya, pilihan ganda, silakan dikerjakan dengan baik dan benar, ya. Sebelum Bu Guru akhiri pertemuan hari ini, Bu Guru ingin tahu kesimpulan tentang pelajaran hari ini, materi hari ini. Silakan Indra Hidayat, apa kesimpulan yang kamu dapat setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa kepanjangan dari BIOS tadi? Nah, BIOS itu digunakan untuk apa? Apa BIOS digunakan untuk apa? Jadi kesimpulan materi hari ini, silakan dijabarkan Riki Ardiono. Perangkat apa saja yang disetting pada BIOS? Atau Riki bisa membantu? Ya, Riki apa yang disetting pada BIOS untuk kesimpulan materi hari ini? Ya. Ya, terus apa lagi? Ya, terus? Ya. Terus selain itu apa lagi? Ada yang bisa menambahkan?
Ya, ya, betul. Nah ya, untuk sekian pelajaran hari ini, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ada Fatur Rahman, lalu Irki, Desak Nyoman Wulandari, Ahmad Wildan, Riki Ardiono, Indra Hidayat, Nina Puji Elsa, Efraim Dakos menjelaskan proses instalasi Windows 10. Ya, nah di sini Bu Guru bisa menggunakan dengan VirtualBox. Jadi di sini kalau kita sebelum install Windows 10, kalau kita sudah di laptop kita sudah terinstall Windows 10, maka di praktek ini nanti kita bisa menggunakan aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi VirtualBox. Ya, nah sebelumnya Bu Guru mau bertanya dulu, siapa yang tahu paham tentang sistem operasi? Siapa yang bisa menjawab? Nah, Bu Guru langsung sampaikan aja cara instalasi Windows 10 dengan VirtualBox. Ya, di sini tujuan pembelajarannya setelah mempelajari media pembelajaran ini, peserta didik diharapkan untuk mampu menganalisa prinsip dasar sistem operasi, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi, mampu menganalisa perintah dasar sistem operasi, mampu melakukan instalasi sistem operasi dan open source berbagai GUI. Tampil ya itu share screen-nya Bu Guru. Nah, di sini hal yang perlu dipersiapkan. Jadi, sebelum kita menginstal sistem operasi, kita menggunakan VirtualBox. Jadi, kita harus tahu spek kita, yaitu Windows. Di sini kita memakai Windows 10. Kalau misalkan laptop kita aplikasi 32 bit, kita pakai Windows 10 yang 32 bit. Kalau yang 64 kita pakai aplikasi Windows 10 yang 64 bit. Terus yang kedua yang kita siapkan adalah CD instalasi Windows 10. Terus yang ketiga perangkat PC beserta mouse dan keyboard atau laptopnya. Terus selanjutnya CD driver PC. Terus yang terakhir adalah VirtualBox-nya yang sudah diinstal. Jadi VirtualBox ini aplikasi untuk membantu kita untuk menginstal Windows 10. Nah, langkah untuk instalasi Windows 10 itu kita menentukan dulu nama dan sistem operasinya. Kita buka nama dulu di sini. Contoh di sini yang kita gunakan adalah Windows 10. Terus tipenya yang kita pilih adalah Microsoft Windows. Terus versinya Windows 10 yang 32 bit. Nah, yang ini yang perlu diperhatikan adalah Windows 10 yang 32 bit. Ya, kalau laptop kamu 64 bit, maka versi yang dipilih adalah yang 64 bit. Nah, bahasa apa? Di sini Bu Guru mencoba untuk menginstal menggunakan bahasa Inggris. Makanya Bu Guru pilih English United States. Setelah itu time and currency format. Nah, ini juga pakai English United States. Terus keyboard dan input method juga US ya. Nah, setelah itu, setelah kita pilih next ya. Setelah pilih bahasa, kita pilih next. Setelah itu pilih Windows itu install now. Nah, setelah ini tampilan yang sekarang Bu Guru tampilkan, berarti kita akan menginstal Windows-nya. Akan menginstal Windows 10. Terus selanjutnya, langkah yang selanjutnya kita memasukkan product key. Atau kalau bahasa Indonesianya kita memasukkan serial number-nya. Terus selanjutnya, setelah itu klik next. Pilih, jangan lupa dicentang ya. Di situ ada centang kecil itu I accept the license terms. Nah, ini kita harus memilih lisensinya. Harus dicentang di sini untuk langkah yang ke-13. Setelah kita centang, terus kita klik next. Nah, selanjutnya next, tunggu proses hingga instalasi selesai. Dan nanti kalau instalasinya selesai prosesnya, maka akan tercentang hijau seperti ini. Instalasi Windows-nya akan tercentang hijau seperti ini. Yang akan muncul semuanya. Jika proses instalasi telah selesai, maka akan tampil gambar Windows seperti ini yang sudah Bu Guru tampilkan. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa instalasinya sudah selesai. Nah, setelah instalasi selesai, kita memasukkan product key atau serial number atau product key di situ. Terus langkah yang selanjutnya get going fast. Ini kita tunggu sampai proses selesai. Pilih use express setting ya. Pilih use express setting. Setelah itu tunggu beberapa saat hingga proses selanjutnya. Nah, terus klik account for this PC. Jadi account-nya ini bisa kamu tulis nama kamu, who going to use this PC. Nah, terus kasih password jika memang perlu dikasih password. Setelah itu klik next. Nah, setelah klik next ini tampilan kalau kalian sudah masuk ke sistem Windows-nya. Nah, setelah itu pilih yes. Nah, setelah proses setting selesai, maka akan muncul tampilan Windows seperti pada layar ini. Nah, ini ya. Jadi seperti itu. Ya. Deva ini yang tanya ya. Untuk Windows mau Windows 7 bisa, Windows 8, ya kan? Sistem operasi kan banyak macamnya ya. Windows 8, Windows 10, ya kan? Itu bisa langkahnya hampir sama. Yang membedakan cuma
versinya saja. Yang membedakan cuma versinya saja. Untuk langkah-langkahnya hampir mirip, hampir sama. Karena kalau Windows 8, Windows 10 itu yang membedakan. Jadi nanti tugasnya Bu Guru kasih link, silakan cek WA-nya sekarang. Ya, untuk mengerjakan tugas latihan dari Bu Guru. Untuk hari ini Bu Guru cukupkan. Ya, untuk hari ini Bu Guru cukupkan. Bu Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.